Apakah uh, Bapak Kiai Haji Nur Hasan itu langsung mendapatkan mangkulan dari Nabi? Kan ya enggak. Kan ya dari gurunya gitu loh. Ayo coba kita berpikir bagaimana, siapa sih orang yang paham di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis kalau bukan ulama-ulama terdahulu, ya kan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadzana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudzu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa, para subscriber dan juga para kawan hijrah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan membacakan broadcast dari saudara kita Jokam. Ini berada di grup-grup WA dan juga di Facebook. Mungkin tujuan mereka yaitu ingin menasihati kita-kita yang sudah keluar dari Jokam atau keluar dari golongan Islam Jamaah, sehingga supaya kita kembali lagi, supaya kita insaf lah, supaya kita rujuk kepada Jokam kembali. Nah, kemudian akan saya bacakan pesan atau broadcast dari saudara Jokam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saudaraku yang ditakzimi, Masya Allah. Berarti mereka ya masih sebagian masih mengakui kita sebagai saudara muslim, yaitu mereka sudah berani untuk mengucapkan salam ya kepada kita. Padahal kalau yang kolot-kolot itu ya memang menganggap kita sudah kafir, jadi tidak ada salam, ucapan salam assalamualaikum itu pada saudara kita mantan. Saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saudaraku yang ditakzimi, hanya sebagai renungan dan ulasan sejarah saja. Insya Allah kedepannya setelah Allah mengeliminasi, menyaring orang-orang yang walk out, berjalan keluar atau keluar meninggalkan khihaje. Maksudnya khihaje ini adalah Quran hadis jamaah, yaitu sebenarnya ya kelompok mereka saja ya, meninggalkan Islam jamaah. Entah apalagi yang dicari oleh mereka di luar sana. Nah, mereka itu beranggapan bahwa di kelompok mereka itu sudah cukup, jadi merasa sudah terpenuhi semua kebutuhannya, terus kemudian ngajinya, terus kemudian infaknya, terus semua pun di kelompok mereka itu kan jargon mereka itu kan ya diramut, dari lahir sampai meninggal itu pun diramut. Jadi ketika meninggalkan kelompok mereka itu, apa yang ingin mantan-mantan ini cari? Apa yang ingin dicari ketika di luar Jokam, di luar golongan Islam Jamaah? Ya, kalau kita menggunakan logika mereka, sebenarnya memang nggak ada yang dicari, nggak ada yang dicari. Ya, yang kawan-kawan hijrah ini meninggalkan mereka itu sebenarnya yang ditinggalkan yaitu pemahamannya saja, yaitu pemahaman takfiri. Hanya itu saja. Jika pemahaman takfiri itu sudah tidak ada di diri Jokam atau di Islam Jamaah itu sebenarnya tidak takfiri, itu ya kenapa kita harus meninggalkan mereka? Kenapa kita harus keluar gitu? Sebenarnya pribadi saya sendiri dan juga mungkin mantan-mantan yang lain pun juga merasakan hal yang sama. Sebenarnya saya itu berat untuk meninggalkan kelompok atau komunitas mereka. Ya karena kita sudah merasa nyaman, kita sudah merasa mendapatkan rumah maupun keluarga. Jadi saya itu berat ingin meninggalkan mereka waktu dulu ya, waktu awal-awal meninggalkan kelompok atau komunitas mereka itu sangat berat. Akan tetapi karena kita itu di dalam itu
dibatasi untuk mencari ilmu ya. Kita untuk mencari ilmu itu memang tidak boleh untuk mencari ilmu di luar golongan mereka. Terus kemudian kita berinteraksi dengan orang-orang alim, atau itu ya kita juga dibatasi. Nanti ya intinya takut terpengaruh lah. Kecuali kalau untuk masalah dunia, untuk mencari maisha atau berwirausaha itu nggak masalah gitu. Nah, kemudian saya pun juga akan bertanya kepada saudara-saudara mantan yang menyimak atau melihat video saya ini, apa sih sebenarnya yang antum cari, kenapa kok keluar dari QHJ atau keluar dari Jokam Islam Jamaah? Nanti bisa komentar ya, isi di kolom komentar ya. Saya lanjutkan. Selain QHJ akan ada gelombang tsunami besar-besaran yang akan datang. Maksudnya dengan syiar-syiar mereka menjelek-jelekan QHJ membuat orang di luar sana penasaran dan tidak mungkin mereka akan manut percaya begitu saja. Nah, ketika kita membuat video, ketika kita menunjukkan berparadigma baru seperti yang mereka syiarkan ya, atau mereka bicarakan terhadap orang dari luar kelompok mereka, nah kemudian kita dituduh atau dibilang menjelek-jelekan, padahal kita cuma mengajak saudara-saudara kita mengenal apa inti dari ajaran Jokam Islam Jamaah. Dan kemudian ya kita sebenarnya butuh diskusi, kita butuh dialog. Jangan membatasi diri untuk tidak berkomunikasi dengan kawan-kawan hijrah ya, atau mantan-mantan Jokam gitu loh. Makanya kita harus komunikasi yang baik. Sebenarnya problem atau pokok dari permasalahannya itu apa? Kalau kita sudah enjoy ngomong, diskusi, nanti akan ketemu gitu loh. Mana yang menjelek-jelekan dan mana yang ingin meluruskan gitu. Ya karena kita sayang kepada saudara kita yang di Jokam. Tentu mereka akan menyelidiki terlebih dahulu apa ini sebenarnya yang terjadi. Setelah mereka tahu yang sebenarnya bahwa ibadah secara QHJ lah yang benar, maka kembali akan terjadi berbondong-bondong orang menjadi masuk jamaah seperti sejarah sebelumnya di zaman mbah kita, founding father kita. Awal digegeri, diresolusi, akhirnya dari situlah berbondong orang insaf bahwa ibadah secara teori praktek QHJ dengan niat karena Allah itulah yang benar, yang sudah benar. Jika tolak ukur kebenaran itu yaitu digegeri, ya, dirintangi lah. Banyak kok komunitas yang digegeri maupun dirintangi. Saudara kita di Salafi juga digegeri, dirintangi. Saudara kita di Muhammadiyah juga ada, ketika membangun masjid itu dirintangi juga ada. Sama kok seperti kalian Jokam. Bahkan yang sesat pun ya, nah, kita nyebutnya Syiah itu kan bukan Islam ya. Bahkan Syiah itu pun juga digegeri, juga berkembang gitu loh. Jadi jika tolak ukurnya itu digegeri dan juga berkembang, banyak komunitas atau golongan yang lain itu juga digegeri dan juga berkembang. Terus kemudian seperti tidak bisa saya sebutkan ya, komunitas atau ormas yang sudah dibekukan ya, seperti Ahmadiyah, seperti JI ya, seperti Jamaah Islamiyah, itu juga dibekukan. Ya karena apa? Ya karena pemerintah kita menganggap itu aliran sesat gitu loh. Makanya dibekukan. Terus kemudian akan berbondong-bondong masuk ke dalam Jokam Islam Jamaah. Gini ya, saya ini sudah mendatangin pengurus-pengurus yang ada di daerah saya ya. Mungkin belum semua, tapi sebagian sudah saya datangin, dan saya itu sebenarnya pengen ngaji lagi di Jokam gitu. Tapi kenapa kok tidak boleh gitu? Jika memang yang di Jokam itu yang diajarkan benar, ya izinkan saya untuk ikut ngaji lagi gitu. Tapi ya ada konsekuensinya. Jika saya ngaji dengan ustadz atau mubalik yang ada di Jokam, jika saya tidak tahu ya saya bertanya gitu. Ya masa di pengajian kita tidak paham, tidak ngerti, terus kemudian tidak boleh bertanya, kan ya lucu. Masa harus dia dengan difaham-fahamkan ya gitu, tidak paham difaham-fahamkan, kan ya gimana itu, nanti amaliyah kita atau pemahaman kita kan jadi seperti apa, kan jadi rancu. Terus kemudian jika salah gimana, siapa yang bertanggung jawab kan gitu.
sejarah kemenangan akan berulang kembali. Husnudzon billah kita kepada rencana besar Allah di balik ini. Untuk itu kita yang ada di dalam ini jaga kemurnian, kemukhlisan niat ibadah kita. Hanya ingin selamat dari ancaman Allah masuk nerakanya dan ingin selamat sukses masuk surganya, waspada koreksi. Jangan ada tercampur, tersimpan, terselip niat-niat lainnya. Namun demikian jangan pula mudah tersinggung. Jangan merasa pol dewe, meneliti orang lain. Kita manusia tidak ada yang sempurna, punya keterbatasan dan kekurangannya. Gini ya, jika tujuannya Jokam atau Islam Jamaah atau komunitas tersebut itu pengen selamat dari neraka dan pengen masuk surga, apakah saudara muslim kita yang lain yang di luar Jokam itu tidak pengen masuk surga, tidak pengen selamat dari neraka? Coba berpikirlah. Ya kita semua itu pengen masuk surga gitu, pengen selamat dari neraka. Jadi kenapa kawan-kawan hijrah atau mantan-mantan Jokam itu keluar dari golongan tersebut, keluar dari Islam Jamaah? Ya karena ini pengen selamat dari neraka, pengen masuk surga. Karena apa? Karena kita tidak pengen memiliki faham-faham takfiri, yaitu menganggap selain golongan kita itu tidak sah Islamnya, selain komunitas kita itu kafir, kekal di neraka. Kan gitu kefahaman kita sewaktu kita masih berada di Jokam kan? Gitu loh. Ayo, jika memang yang diajarkan itu benar, selamat dari neraka, pengen masuk surga, ya tolong kita diajak. Semua orang-orang yang di luar Jokam itu diajak gitu loh. Diajak, masa masuk surga sendiri, masa nggak takut masuk surga sendiri? Ya kan enak kan kalau kita masuk surga bareng-bareng, masuk surga rame-rame gitu loh. Kemudian jangan merasa pol sendiri. Lupa ya Jokam dengan jargonnya sendiri ya. Dadio gurune jagat gitu. Yaitu jadilah gurunya jagat semesta ini. Nah ini kalau tidak merasa pol sendiri itu apa gitu loh. Jadi yang sudah menguasai ilmu Quran hadis dan menjadi gurunya jagat itu Jokam gitu. Masa ini tidak merasa pol sendiri gitu loh. Coba ayo kita saling introspeksi diri. Ayo kita bermuhasabah lah. Kita menghisap diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum menghisap orang lain. Ya sama kawan-kawan hijrah pun juga sama gitu loh. Kita kan memiliki kewajiban ya sebagai sesama muslim itu untuk saling mengingatkan gitu. Jadi ya komunikasi ayo kita jaga gitu loh. Kita jangan membatasi komunikasi. Jika kawan-kawan hijrah ini kurang pas, ya tolong dinasihatin gitu loh untuk saudara kita yang masih berada di Jokam gitu. Dan sebaliknya juga, jika saudara yang di Jokam ini kurang pas, ya kita saling mengingatkan, ya kita nasihati, kita ingatkan. Cuma sebatas itu saja. Nah kemudian jangan mudah tersinggung gitu loh. Ketika kita mentakdil, ketika kita meluruskan, terus kemudian Jokam tersinggung gitu loh. Kalian bicara jangan tersinggung, tapi kalian sendiri tersinggung, merasa dijelek-jelekan, merasa diresolusi, pengen menghancurkan jamaah Jokam gitu kan. Nah itu tandanya kalau antum itu tersinggung gitu loh. Harusnya jangan tersinggung ya kita ketemu saja gitu, kita diskusi, kita ngobrol baik-baik. Kenapa harus takut gitu loh? Ya kita bawa Quran hadisnya kita sama. Kita bawa Quran hadisnya, terus kemudian kita baca sama-sama. Terus kemudian kita ayo saling menjelaskan satu sama lain. Jika ini kurang pas, pasnya seperti ini kan gitu kan. Sesimpel itu loh. Tayyib, kita lanjutkan lagi ya. Bisa memaklumi karena kalau tidak bisa memaklumi bisa juga terkena eliminasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini. Jadi mereka itu beranggapan, atau saudara Jokam kita itu beranggapan bahwa orang yang keluar dari mereka itu dieliminasi oleh Allah, disortir gitu loh maksudnya ya. Jadi kalau hidayahnya dicabut lah, hidayahnya dicabut, terus kemudian sudah tidak jamaah lagi, ya tidak Islam lagi gitu loh, ya murtad gitu bagi mereka. Allah itu mengeluarkan. Ada lucu-lucu, sebenarnya lucu ini kalau membahas Jokam ya. Namun harus faqih, faham, menyadari sekali mendarah mendaging
bahwa ibadah secara Quran hadis itu sudah benar, tidak ada yang salah lagi, sudah baku, sudah final, sudah paten, harga mati. Yang salah itu orangnya. Kemudian bagaimana kita menjadi orang yang faqih, menjadi orang yang faham. Orang faqih itu kan orang yang faham tentang fikih ya, atau hukum ya. Nah, bagaimana jika kita salah dalam memahami sebuah hadis dan juga dalil? Apakah kita termasuk orang yang faqih gitu? Ya kan enggak gitu. Jadi kita harus memahami dengan kaidah-kaidah yang benar, dengan penunjang ilmu alat yang benar, dengan pemahaman ulama-ulama terdahulu ya, ulama-ulama salaf. Nah, kemudian baru kita jadikan orang yang faham, jadi orang yang faqih gitu. Tidak ada yang mengingkari bahwa Quran hadis itu khihaji itu salah. Ya semua itu, semua golongan, semua orang Islam di seluruh dunia itu ya meyakini bahwa Ki Haji itu benar. Quran hadis jamaah siapa sih? Orang yang tidak meyakini Quran hadis jamaah itu salah ya, mereka ya keluar dari agama Islam kan gitu. Ya, kita yakin, kita iman bahwa Quran dan hadis itu benar. Ya. Nah, tapi orangnya belum tentu benar kan. Antum bicara sendiri di sini, ya. Yang salah itu orangnya. Nah, yang salah itu orangnya, ya kan? Nah, orangnya itu maksudnya bagaimana orang tersebut dalam memahami naskah atau teks dalam Quran dan juga maupun hadis gitu. Bagaimana kita bisa memahami dengan benar Al-Quran dan juga Al-Hadis, bahwa jika kita tidak memiliki kaidah-kaidah dalam memahaminya, kita tidak bisa bahasa Arab, kita tidak bisa nahwu shorof, kita tidak bisa mantek balaghah, ilmu-ilmu yang menunjang, ya kan? Kita tidak bisa. Terus kemudian bagaimana kita bisa memahami, wah ini paten, ini benar, wah ini yang paling benar saya, wah yang lain itu salah. Bagaimana gitu loh. Dan juga tidak berani diskusi gitu. Ya kita nah ini orangnya ini yang harus dikoreksi ya. AJKH, alhamdulillah, jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan NB, kita amalkan, praktekkan selalu 4 tali keimanan. Gini ya, sedikit nasihat untuk saudara saya yang masih berada di Jokam. Kunci kita untuk memahami Al-Quran dan juga Al-Hadis yaitu kita harus mengacu atau mengikuti ulama-ulama terdahulu. Kenapa? Coba kita pikir. Kenapa ada ulama yang menulis tafsir, ya kan? Menulis tafsir Al-Quran. Terus kemudian kenapa ada ulama yang menulis sarah hadis, ya kan? Coba kita lihat. Apakah Bapak Kiai Haji Nur Hasan itu langsung mendapatkan mangkulan dari Nabi? Kan ya enggak. Kan ya dari gurunya gitu loh. Ayo coba kita berpikir bagaimana, siapa sih orang yang paham di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis kalau bukan ulama-ulama terdahulu, ya kan? Kita belajar itu juga kepada guru, bahkan Bapak Kiai Nur Hasan pun juga belajar kepada gurunya dan gurunya kepada gurunya lagi kan gitu. Nah, gurunya itu kan para ulama gitu. Nah, para ulama tersebut kemudian menulis tafsir dan juga menulis sarah atau penjelasan hadis ini, itu maksudnya penjelasannya seperti ini. Itu ya ulama-ulama tersebut. Nah, kemudian jika kita tidak mengacu atau merujuk dengan tafsir mereka atau pemahaman-pemahaman mereka, terus kita menggunakan pemahaman siapa? Apakah kita ra'yu, kita memahami sendiri, atau Bapak Kiai Nur Hasan itu bisa memahaminya dengan sendiri? Kan ya enggak, kan ya dari gurunya, gitu loh. Nah, mungkin sedikit nasihat dari saya itu bisa memicu atau bisa mengajak saudara-saudara kita yang berada di Jokam itu untuk berpikir kritis lah untuk masalah keilmuan. Tayyib, mungkin cukup sekian di video kali ini. Jika kata-kata saya ya banyak menyinggung saudara-saudara kita yang berada di Jokam maupun juga kawan hijrah, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video saya ini bermanfaat. Syukran ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.